Jadi ada beberapa kondisi yang memang disarankan ibu hamil itu tidak naik motor. Yang pertama, apabila mams merasakan lemes terus pusing. Lalu apabila ada penyakit darah tinggi atau preeklamsi. Karena bisa aja pada saat mams sedang mengendarai motor atau yang sedang dibonceng pun hilang kesadaran sehingga bisa keseimbangannya juga bisa terganggu. Itu adalah beberapa kondisi yang memang harus diwaspadai ya. Poin yang kedua adalah posisi duduk. Jadi terutama untuk mams yang sedang dibonceng, baik itu mams hamil di trimester kedua dan ketiga, di mana perut mams yang hamil itu udah mulai membesar, perhatikan untuk posisi duduknya agar perut mams itu tidak tertekan ya. Jadi mams boleh dengan posisi menyamping. Naik motor itu tidak menyebabkan mams jadi keguguran ya. Jadi keguguran itu penyebabnya banyak banget, mulai dari kelainan kromosom, atau janinnya tidak berkembang, atau kehamilan kosong, kehamilan anggur, itu banyak sekali. Atau misalnya mulut rahimnya lemah, itu juga dapat menyebabkan keguguran. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang banyak banget masuk, yaitu bumil boleh nggak sih naik motor? Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini. Cara gampang, tinggal klik tombol subscribe. Ayo cepetan buruan, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi nggak sedikit ya untuk bumil atau bahkan yang sebelum tahu dirinya hamil itu masih mengendarai motor atau masih dibonceng. Bahkan nggak sedikit juga yang sudah mau mendekati launching atau sudah mau melahirkan itu juga masih mengendarai motor atau masih dibonceng. Biasanya naik motor itu bisa dengan jarak yang dekat atau bahkan jarak yang jauh, atau bahkan ada yang mau mudik pun juga masih naik motor. Apakah aman atau boleh nggak sih itu ibu hamil itu boleh naik motor? Jadi ada beberapa kondisi yang memang disarankan ibu hamil itu tidak naik motor. Yang pertama, apabila mams merasakan lemes terus pusing. Lalu apabila ada penyakit darah tinggi atau preeklamsi. Karena bisa aja pada saat mams sedang mengendarai motor atau yang sedang dibonceng pun hilang kesadaran sehingga bisa keseimbangannya juga bisa terganggu. Itu adalah beberapa kondisi yang memang harus diwaspadai ya. Ini adalah beberapa tips yang aman untuk mams mengendarai motor atau dibonceng. Yang pertama, jangan lupa untuk gunakan helm yang SNI ya. Helm itu penting apabila terjadi kecelakaan, itu seenggaknya bisa menjaga kepala mams itu tidak pecah. Poin yang kedua adalah posisi duduk. Jadi terutama untuk mams yang sedang dibonceng, baik itu mams hamil di trimester kedua dan ketiga, di mana perut mams yang hamil itu udah mulai membesar, perhatikan untuk posisi duduknya agar perut mams itu tidak tertekan ya. Jadi mams boleh dengan posisi menyamping. Bagaimana kalau misalnya mams yang sedang hamil itu yang mengemudi motor? Itu usahakan supaya posisi duduknya itu juga tidak terlalu mengengkang. Karena yang namanya sedang hamil itu persendian itu makin lunak. Jadi bisa aja tiba-tiba keseleo misalnya pada saat mams naik motor atau turun motor diakibatkan oleh posisi yang terlalu mengengkang. Tips yang ketiga adalah hindari berkendara yang terlalu lama. Misalnya mams mau mudik naik motor. Usahakan agar setiap 3-4 jam itu mams beristirahat atau stretching sehingga tidak dalam satu posisi tertentu dalam waktu yang lama. Apabila mams duduk dalam satu posisi tertentu dalam waktu lama dan tidak bergerak, nah itu dapat meningkatkan resiko terjadinya penggumpalan darah karena pada saat hamil darah mams itu lebih gampang cenderung untuk menggumpal. Nah, apabila sudah terjadi gumpalan, nah itu yang biasanya menyebabkan sakit di tungkai atau sakit di betis. Darah yang menggumpal itu bisa juga nih terbawa aliran darah dan menyumbat di bagian yang lain. Nah, itu yang dapat membahayakan kesehatan mams ya. Tips yang selanjutnya adalah untuk menghindari jalan-jalan yang kurang aman. Jadi, laluilah jalan yang aman. Dalam arti penerangan atau pencahayaannya itu harus baik. Lalu apabila ada jalan yang berlubang atau becek, nah itu hati-hati. Kalau licin, nah itu yang bisa menyebabkan slip atau kecelakaan. Nah, untuk jalan berlubang sendiri, usahakan ya pada saat melalui jalan berlubang itu jangan dalam kondisi kecepatan yang tinggi. Jadi kurangilah kecepatan apabila memang jalanannya kurang baik ya, atau berlubang. Naik motor itu tidak menyebabkan mams jadi keguguran ya. Jadi keguguran itu penyebabnya banyak banget, mulai dari kelainan kromosom, atau janinnya tidak berkembang, atau kehamilan kosong,
kehamilan anggur itu banyak sekali, atau misalnya mulut rahimnya lemah, itu juga dapat menyebabkan keguguran. Jadi apabila mams ingin melakukan perjalanan yang panjang, sebaiknya itu mams diperiksakan dulu kehamilannya ya. Jadi kita lihat nih plasentanya atau ari-arinya menempel dengan baik atau enggak, atau apakah ada perdarahan di dalam rahim atau tidak. Nah itu yang harus diperiksa, karena apabila terdapat perdarahan di dalam rahim di balik plasenta, nah itu juga dapat menyebabkan keguguran apabila mams melakukan perjalanan yang panjang, atau mams terlalu capek, atau bahkan naik motor di kondisi yang jalan yang tidak baik. Jadi apabila mams yang sedang hamil ingin naik motor, itu boleh-boleh aja ya. Utamakan keselamatan. Jadi untuk mams yang bisa naik motor itu boleh. Tapi kalau mams yang belum bisa naik motor, ya belajar dulu naik motor atau dibonceng dulu. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.